Reviewnya rata-rata positif karena kenyamanannya juga sangat baik mobil ini. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza Rever. Yes, langsung dari Thai Motor Expo 2023. Kami sedang berada di boothnya Suzuki. Ini lumayan gede ya boothnya ya, dan cukup lebar di pojokan. Dan di boothnya Suzuki ini mereka menampilkan beberapa model mereka yang nggak lazim mungkin di Indonesia ya. Mungkin seperti Suzuki Swift yang udah nggak dijual lagi di Indonesia. Terus masih ada Suzuki Celerio, mereka menampilkan itu juga. Ada Suzuki Carry juga, ada Suzuki R3, dan ada juga Suzuki XL7. Memang XL7 belum yang varian facelift, dia masih yang pre-facelift. Sedangkan R3 sudah yang varian hybrid facelift di sini. Tapi yang paling menarik perhatian kami, yang jujur sebenarnya ini mobil bisa punya potensi baik ya di Indonesia dan masih dijual di Thailand, yaitu adalah ini. Yes, Suzuki Ciaz. Di tahun 2023 ini mereka masih berlanjut di Thailand dan di beberapa negara lain seperti di Amerika Selatan, Timur Tengah, India, termasuk di Thailand ini memang masih tetap dijual karena memang demand-nya masih tetap tinggi untuk sedan. Walaupun di negara kita untuk sedan memang masih sudah sangat rendah sekali ya. Apa aja yang menarik dari Ciaz terbaru ini yang ada di booth-nya Suzuki di Thai Motor Expo 2023 ini? So ini dia CVT Review, the new Suzuki Ciaz. Ya, Suzuki Ciaz pernah dijual di Indonesia tahun 2015 lalu sampai 2016-2017. Tapi sayang memang kurang jor-jorannya marketing dari Suzuki dan mungkin mereka sudah menganggap sedan bakal nggak laku lah ya. Jadi ya udah mati secara perlahan. Mereka bahkan dulu pas pertama kali launching tidak ada gembar-gembor marketing, tidak ada iklan sama sekali, hanya memberikan press release ke media-media saja. Jadi ya mau gimana konsumen tahu ada sebuah model sedannya Suzuki gitu ya kan. Jadi mati perlahan-lahan. Padahal sejatinya Suzuki Ciaz ini cukup diminati di negara-negara lain. Di global lumayan banyak, masih salah satu model global Suzuki juga, bahkan masuk listnya Suzuki global juga. Memang karena memang ini mobil ini dijual di beberapa market. Dan di tahun 2023 ini masih tetap berlanjut, tidak seperti di Indonesia, dia sudah mendapatkan tampang baru. Tampang baru seperti apa sekarang di bagian grill udah beda ya, kalau dulu kan 3 slate chrome gitu, melintasi logo Suzuki-nya. Nah kalau sekarang ini benar-benar dia satu-satu gitu. Dan grillnya tuh kayak menyatu ke lampunya gitu, bagus banget. Dan lampunya sekarang sudah proyektor LED, bagus. Dengan lampu sen memang masih bohlam. Meskipun begitu dia sudah dilengkapi juga dengan LED DRL gitu. Nah desain barunya sekarang lebih cakep lagi, lebih tajam lagi. Kalau dulu kan Ciaznya kayak matanya lebih agak belok-belok gitu ya. Sekarang lebih tajam. Dan dia untuk bagian lampunya dibuat kayak agak semi smoky gitu. Memang biar kesannya lebih sporty banget. Selain grillnya baru, bumper bawahnya juga sekarang sudah baru dengan housing fog lamp yang berwarna chrome seperti ini. Kalau untuk yang di pasar Thailand, memang dia masih fog lampnya halogen biasa. Tapi untuk di beberapa market seperti di India dan di Timur Tengah, di Amerika Selatan itu sudah fog lampnya LED gitu. Bagus. Overall di depan menurut kami ini sekarang lebih sporty. Kalau dulu kan memang agak culun ya tampangnya. Sekarang kayak lebih sporty. Dan jujur, kalau menurut kami dibandingkan dengan rival-rivalnya pada saat itu ya, dia lawannya kalau masuk Indonesia waktu itu lawannya City dan Vios, ini lebih proper bentuknya sedan. Kalau lain tuh kayak masih ada kesan hatchbacknya gitu, jadi agak kayak gendut gitu kan di atasnya. Ini lebih proper sedan dan bahkan in fact, ngomong soal dimensi aja, mobil ini punya dimensi yang lebih panjang dibandingkan dengan rival-rival tersebut. Ngomong-ngomong soal dimensi Ciaz itu sekarang di 4490 atau hampir 4500 mm dan dia punya wheelbase di 2650 mm. Jadi sumbu rodanya panjang dan lebarnya di 1700-an mm. Bannya dia desainnya palang seperti ini. Memang sejatinya nih kalau di beberapa negara lainnya beda desainnya ya. Dia konfigurasinya dia di 19555 R16, dia pakai 16 inci tapi memang
untuk yang market Thailand, dia masih menggunakan palang-palang jari seperti itu, seperti layaknya waktu terakhir masih dijual di Indonesia. Tapi sejatinya yang diproduksi di luar Thailand, seperti di India dan juga Timur Tengah, Amerika Selatan, itu sudah mendapatkan desain velg terbaru yang menurut kami cukup sporty juga ya. Tapi mungkin pabrik Suzuki di Thailand menganggap orang Thailand akan lebih suka desain velg seperti ini. Kalau para civities lebih suka yang desain seperti apa? Seperti yang di Thailand ini atau yang dijual di negara-negara lainnya? Tulis kolom komentar ya. Sisanya kalau dari samping kami bilang dia desainnya lebih proporsional ya. Kayak agak sedikit nungging, kalau ini lebih proper sedan gitu. Lekukannya lebih proper sedan dari depan hingga ke belakang. Menurut kami lebih proper sedan jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Di samping dia menggunakan spion yang sudah common parts dengan Grand Vitara, Baleno, ini mirip banget dan masih dipakai even sampai sekarang di Grand Vitara. Mungkin kalau di Ciaz masih oke ya, desainnya nggak terlalu kekecilan. Tapi kalau di Grand Vitara kayak kekecilan ya. Samping dia sudah keyless entry, dia sudah ada aksesnya dari depan kanan, belakang, depan kiri dan juga bagian bagasi. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan handle chrome pada bagian samping sini. Overall, lagi kami bilang, dia kalau secara desain dan secara proporsional, memang lebih proporsional dibandingkan dengan rivalnya yang kelas B segmen. Lanjut pada bagian belakang, desain belakangnya nih sejatinya kalau untuk yang varian di Thailand, tidak terlalu banyak perbedaan dengan yang terakhir masih masuk di Indonesia. Karena sebetulnya kalau misalnya kayak di India, di Middle East, Amerika Selatan, itu lampu belakangnya banyak perubahan. Sudah ada yang pakai LED dan ini lampu yang bagian putihnya lebih tipis ya, lebih sipit gitu. Ini masih tetap besar dan masih didominasi dengan bohlam-bohlam karena lampu utamanya masih bohlam, remnya, terus juga lampu mundur, lampu sen masih bohlam semua. Tapi overall sekarang yang berubah adalah sekarang kedapatan spoiler nih untuk varian yang di Thailand, varian RS. Dan jujur nih spoilernya agak flimsy ya. Bisa goyang-goyang, mungkin bisa buat tatakan kalau misalnya kalian Samurai pakai mobil ini bisa ada tatakan. Tapi minimal sekarang ada high mount stop lamp di sini. Jadi lumayan bagus dan ada chrome yang menyambung di tengah sini di atas plat. Logo Ciaz dan ada logo Suzuki di belakang sini. Dan di belakang sini juga ada logo untuk RS untuk varian tertinggi ini karena varian paling tinggi dibanderol dengan harga 300 juta. Dan sudah ada 4 sensor parkir dan sebuah kamera mundur. Jadi kelengkapan di belakang sini cuma yang lengkap dan sepertinya memang tipikal kesukaannya Thailand ya. Pakai body kit bawah dengan ada chrome seperti ini dan spoiler seperti ini. Memang udah jadi kayak standar untuk di Thailand. R3 di sini aja pakai karbon-karbon gitu ya. Memang kayak kesukaan orang Thailand tuh body kit tebel, gondrong-gondrong, spoiler-spoiler gitu ya. Beda ciri khasnya, tapi memang mereka lebih suka mobil sedan dan double cabin gitu dibandingkan kita yang kalau nggak LCGC ya SUV gitu kan, atau MPV gitu. Gitu. Ngomong soal bagasi, bagasinya lumayan besar, di 510 liter. Itu bahkan kalau dibandingkan dengan sekelasnya di segmen, dia lebih besar dibandingkan dengan rival-rivalnya. Karena memang dia punya dimensi yang lebih besar dibandingkan dengan rival-rivalnya, jadi dia punya bonus dimensi yang bisa membuat kapasitas bagasinya lebih besar dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dia sudah setara dengan satu kelas di atasnya, tapi memang sayang mesin yang diimbuhi dengan mobil ini memang setaranya dengan kelas-kelas B segmen. Tapi kalau dimensi bagasi ini gede banget. Ini stick golf, koper-koper besar udah pasti definitely masuk di belakang sini. Lanjut pada bagian interior. Wah, interiornya ini sih lega banget. Ini udah kelas setaranya kelas mobil kelas sedan C segmen lah ya. Ini kami di sini aja mendapatkan sekitar 12 jari legroom. Ini gede banget dan lega, bahkan di dalam sini sudah dilengkapi dengan balut kulit semua jok-joknya. Ini posisi duduk kami, lega banget ini di belakang sini dan joknya ini juga tergolong premium. Tapi memang sayang untuk headrestnya dia hanya ada di kanan dan kiri dan kanan kiri pun fix. Meskipun begitu lumayan menopang lah kepala kami gitu. Door trimnya dia sudah dibalut kulit juga bagus banget di kanan kiri. Di bagian atasnya juga diberikan kayak siluet silver gitu bagus. Meskipun pada bagian atas dibalut dengan plastik-plastik keras. Dan ini ada dua cup holder yang lumayan cukup besar di bawah sini gitu. Even di belakang dia juga sudah dilengkapi dengan kisi-kisi AC yang kita bisa atur fan-nya, speed-nya dan 12 volt socket dan di bawahnya ada ruang penyimpanan. Di tengah dia tetap diberikan sebuah armrest yang ada dua cup holder dan juga sudah kulit gitu. Ada lampu juga di tengah. Jujur menurut kami ini lega banget dan cukup nyaman, joknya empuk lagi. Kalau lihat review-review dari dulu yang pertama kali masuk Indonesia, terus juga yang masih dijual di Thailand,
reviewnya rata-rata positif karena kenyamanannya juga sangat baik mobil ini. Ya, ini dia interior depannya dari Suzuki Ciaz. Gak banyak yang berubah memang dibandingkan dengan yang pertama kali masuk ke Indonesia dulu. Palingan layout-layoutnya, dashboard itu masih mirip-mirip, bahkan penggunaan bahannya juga masih mirip, dia masih keras-keras. Memang dia tidak seperti yang diproduksi di India ya, dimana di India tuh jadi warnanya beige dan juga sudah pakai head unit entertainment Suzuki yang terbaru, yang paling lengkap. Ini masih belum. Dia bahkan secara speedometer juga masih cukup basic. Dia masih ya mirip dengan Ciaz yang pertama kali masih dijual di Indonesia. Memang ada yang varian paling tingginya lagi yang dijual di beberapa negara lain. Itu udah keren banget, udah pakai MID ala Suzuki terbaru. Udah ada hijaunya, ambient lightnya juga di bagian atas, keren banget. Dan mobil ini juga, tapi informasi yang dilengkapi di mobil ini juga lumayan banyak. Sudah ada fuel con, average speed, suhu, segala macam juga sudah ada di mobil ini. Setirnya layoutnya masih sama, di berbagai negara juga masih sama. Cuma memang yang di Thailand ini masih belum dilengkapi dengan cruise control dan juga secara pengaturan masih hanya tilt saja, belum ada teleskopiknya. Meski begitu, dia juga sudah dilengkapi dengan keyless entry dan Apple CarPlay dan Android Auto juga sudah ada di layar head unit terbarunya ini. AC-nya juga sudah digital auto climate control, bagus, dia juga lengkap banget. Dan ada ruang penyimpanan cukup besar di bawah sini dengan USB-A dan HDMI, jadi kalian mau nonton apapun bisa colok dari HDMI, bahkan bisa main PS di sini. Keren banget. Dan 12 volt socket di sini dan 2 cup holder di bawahnya. Gitu. Park brake masih manual. Meskipun begitu transmisi sudah keren, dia sudah menggunakan transmisi yang CVT dan ada sebuah armrest di bagian sini. Pengaturan kursi cukup lengkap, tapi sudah ada head adjuster, terus maju mundur segala macam juga cukup lengkap. Spion udah day night view mirror dan ada lampu di depan sini, dan sun visor kanan kiri sudah ada kacanya walaupun belum ada lampunya. Tapi overall sih menurut kami ini cocok banget untuk jadi opsi lah ya. Kalau kalian pengen merasakan sebuah sedan dari Suzuki, ya ini paling proper. Dan beberapa review juga mengatakan mobil ini cukup enak. Untuk yang di Thailand ini terpaksa mesinnya agak di downgrade karena memang dia mengikuti keringanan pajak mesin di bawah 1500 cc. Nah, kita ngomongin masalah mesin di luar. Let's go. Nah, ini dia mesin dari Suzuki Ciaz. Mesinnya menggunakan K12B dengan kapasitas 1200 cc dengan tenaga 92 PS dan torsi 118 Nm. Tenaganya dialirkan ke roda depan melalui pilihan transmisi CVT. Yes, ini menggunakan CVT. Kenapa di sini menggunakan 1200 cc sedangkan dulu pernah masuk Indonesia aja pakai 1400 cc milik R3? Karena 1200 cc ini lebih advance sebenarnya. Buktinya tenaga 1200 sama 1400-nya aja sama waktu itu. Tapi bukan cuma masalah lebih advance-nya, tapi karena memang di Thailand mesin-mesin 1200 ke bawah, gak apa-apun dimensi seperti apapun, itu mendapatkan keringanan pajak. Sepertinya memang itu mau digalakan oleh Thailand sehingga bisa memboost penjualan dari Suzuki Ciaz ini. Dan terbukti penjualan Suzuki Ciaz di Thailand merupakan yang terlaris berbarengan dengan Suzuki Swift di Thailand. Dua tulang punggungnya Suzuki di Thailand itu adalah Suzuki Swift dan juga Suzuki Ciaz. Ya, cukup menarik ya mobil-mobil Suzuki yang ada di Thailand ini. Bahkan memang kalau bisa dibilang ada beberapa line up yang tidak dijual di Indonesia seperti Swift, Celerio dan juga Ciaz ini. Memang tidak dijual di Indonesia tapi dibarengi dengan beberapa line up yang juga ada di Indonesia seperti R3, R3 Hybrid, XL7 dan juga Suzuki Carry yang juga dijual di Thailand sini. Nah, Suzuki Ciaz ini sendiri dibanderol dengan harga 230 jutaan sampai 300 jutaan. Pas, itu membuat mobil ini ya cukup reasonable untuk bertanding di kelas B segment sedan yang mana di sini juga lumayan famous seperti Mazda 2 sedan, Vios dan juga City gitu ya, yang lumayan terkenal di sini. Oke, tapi memang meskipun lineup Suzuki yang ada di Thailand ini lumayan keren-keren, lumayan unik-unik dan beda, ada sedan dan ada Swift yang juga lumayan keren. Tapi kayaknya lineup Suzuki di Indonesia nggak kalah keren, karena mereka memang sudah menjual mobil yang lebih banyak lagi, seperti Grand Vitara dan segala macamnya. Oke, kayaknya lebih enak nih kita bandingin deh Suzuki di Indonesia dan Suzuki di Thailand. Kira-kira line-up-nya lebih bagus yang mana nih? Nah, kalau kalian lebih suka yang mana? Tapi daripada kita cuma ngawang-ngawang gitu aja, kayak kita langsung terbang aja ke Indonesia dan kita bandingin langsung line-up Suzuki di Thailand dengan Indonesia lebih bagus mana. Let's go! Nah, sekarang kita udah di Indonesia dan tepatnya di SBT Cipulir. Nah, kita mau bandingin nih
line up Suzuki yang dijual di Indonesia tuh lebih bagus nggak sih dengan yang dijual di Thailand? Karena di Thailand sebenarnya juga menarik ya. Tapi gimana kalau di Indonesia? Nah, di Indonesia ternyata lumayan oke juga. Ada macam-macam kayak Baleno ini, ada Suzuki Grand Vitara yang mana ini cukup canggih-canggih ya. Suzuki Grand Vitara juga fiturnya jauh lebih canggih dan menurut kami belum ada yang mesinnya secanggih ini dijual di Thailand. Meskipun memang Thailand juga salah satu basis produksi Suzuki di sana. Nah, sambil ngomongin soal Suzuki ini, kita mau bandingin nih seberapa worth it Suzuki yang dijual di Indonesia. Ya seperti biasa, sama teman gue yaitu Mas Winton. Langsung menyambut gue nih, dari baru banget dari Thailand nih. Iya, masih anget masih anget ya? Bawa patah ya, bawa patah. Oke Mas, tadi gue lebih bandingin line up Suzuki yang dijual di Thailand sama Suzuki yang dijual di Indonesia nih. Bener banget. Kira-kira keren yang mana sih? Yang pasti kayaknya kalau harga dan promo kerenan Indonesia kayaknya. Pastinya, apalagi di tim Minton. Ya, Minton. Mungkin Washington nomor di sini ya. Oke deh, kita mulai dari Baleno kali ya. Yes, benar. Baleno berapa sih harganya? Ini akhir tahun nih. Betul, untuk Baleno, OTR sendiri yang Baleno MC Matic ya, 281.400. 281.400. Harga OTR Ini dan ini lumayan canggih ya. Benar. Dibandingkan sama Suzuki yang di Thailand, bahkan ini lebih canggih loh. Nah, promo di Indonesia itu dia. Apa sih? Mungkin orang Thailand terkejut. Pokoknya kabun. 50 baht nih lah. Jika saya kasih 21 juta. Itu basic. Boleh goyang ya? Boleh, pokoknya japri aja langsung. Oh, goyang japri aja. Bahaya soalnya di kamera ya. Ini. Iya. Akhir tahun berarti kalau kalian nego sendiri kayaknya bakal dikasih deh Mas Winton. Pasti. Apalagi kalau misalnya kredit, waduh. Oh, ngomongin langsung kredit nih. Bener. Berapa kalau kredit? Nah, kalau untuk kredit, Siftis nggak perlu ngerogoh kocek banyak-banyak untuk bawa pulang Baleno ini. DP-nya berapa? DP akhir tahun cukup 3 juta. 3 juta? Bener. Begini 3 juta Mas? Wah ngaco kelas hatchback. Angsurannya juga nggak terlalu mahal, cukup di 6,1 sama 5 tahun. 61 sekian lah angka krediting. Keren. Dan ini pun terbatas loh ya. Kita juga nggak, kalau misalnya nanti nggak dapat unitnya atau mungkin kan biasanya kalau misalnya akhir tahun itu leasing itu ada kenaikan suku bunga. Ah, tuh. Nah, kalau misalnya Civities terlambat ya mohon maaf. Iya. Kami aja baru dari Thailand langsung ke tempatnya Mas Winton. Bener. Takut ketinggalan promo. Bener banget. Gimana Civities? Akhirnya langsung ke Mas Winton. Bener. Nah, kalau misalnya Civities nih mau angsuran 4 jutaan juga ada kita. Civities cukup bayar DP 37,8, 30.800 sekian. Itu dengan angsuran 4,9an selama 5 tahun. 4,9 selama 5 tahun 4 jutaan juga. Masih worth it lah. Ya, yang standar UMR. Pas UMR ya? Pas. Ya, yang penting berarti kalau pasangan bisa tuh nyicil satu buat kebutuhan. Nah, untuk yang tanpa bunga nih alias bunga 0, Civities cukup bayar DP di 142.500. Dengan angsuran 11,7 11 kali. Masih oke banget tanpa ya? DP. Tanpa DP udah dapat asuransi. Sorry. Tanpa bunga. Tanpa bunga udah dapat asuransi. Dapat asuransi all risk dan tenornya dipotong 1 kali. Yes. Mungkin kalau orang Indonesia tuh bunga tuh ditanam di tanah. Iya, benar. Bukan dibayar. Selain itu, kita lagi ada program akhir tahun nih. Itu program 50-50. Oh, gimana tuh maksudnya? Nah, ini seru nih. Gimana ya? Serunya gimana? Jadi Civities beli mobil cash. Oke. Bayarnya 2 kali. Bayar 2 kali? 2 kali. Itu cash apa bertahap tuh? Cash. Gimana, jadi bayar dulu sekarang? Iya. Terus? Nanti bayar lagi, sisanya 50%-nya lagi tahun depan. Oh, jadi pakai dulu mobilnya? Bener. Baru lunasi nanti tahun depan? Betul banget. Bisa bayar 50% dulu 50, sekarang? misalnya ini kan 281.400. Iya, berarti bisa sekitar 140-an lah ya? Bener, tinggal belah 2 aja udah. Ya, nanti sisanya baru di bulan. Nah, cuman di depannya tetap bayar asuransi. Oh, iya. Asuransi, admin, ya biasalah. Gitu. Nah, biasalah ya. Wah, tapi worth it banget ya? Worth it banget, dibelah 2 loh. Wah. Coba. Ini baru Baleno. Baru Baleno. Kita ke espresso dulu. Espresso dulu kali ya? Ya. Oke, espresso. Nah, ini yang nggak ada di Suzuki Thailand. Wah, lalu masuk ke Indonesia. Iya. Kenapa orang Thailand nggak suka mobil ini? Wah, belum tahu ya. Dia, tapi soalnya punya mobil yang kecil lagi. Dia punya kecil dari Celerio. Oh, Celerio, betul. Ya, mungkin kalau Baleno tuh dia digantiin perannya sama Ciaz. Benar. Karena kita nggak punya sedan nih. Benar. Terus yang kecil lagi si Ignis itu digantinya mungkin sama Swift perannya. Oh, nah yang lebih kecil lagi ada Celerio. Celerio, gitu. Indonesia Espresso. Nah ini Espresso ganti Celerio. Ini BTW harganya berapa sih? Nah, untuk Espresso sendiri itu kita punya 2 tipe ya, manual dan matic, itu 68300. Oke. Kalau yang AGS-nya di 178.300. 178.300. Oke. Belum potong diskon. Nah, baru pengen nanya.
Ada diskon nggak nih? Oh, pasti dong. Tahun dong. Kalau untuk espresso sendiri ya 26. 20 juta. Ya. Ingat terbatas ya penawarannya loh. Setahun. Berarti kalau 178 yang paling tinggi ya? Iya, Berarti bisa cuma 150 ya? betul. Oh, untuk yang AGS yang 26. Iya, AGS paling tinggi Oh iya, kan? iya benar AGS. 178 Benar, kan? benar, benar. 178, 152 dong berarti. Udah dapat mobil Dengan kayak gini. harga mobil Pego udah bisa bawa pulang. Aduh, Dan di Indonesia ini penjualnya selalu nempel beri WRS. bener. Laku banget ini. Walaupun kadang kita baca di Hujat-hujat sosmed segala macam TLPS. nomor 2 terus. Bahkan pernah sekali nomor 1. Bener. Ini emang netizen, kalian hujat-hujat, malah bikin tambah laku nih. Bener banget. Oke, kita mulai. Untuk DP ringan, gak usah basa-basi, DP 2 juta aja langsung. DP 2 juta? Ya. Angsurannya? Angsurannya juga minim banget, cuma 3,9 selama 5 tahun. Wah 5 tahun, 3,9 doang. Betul. Berarti maksudnya aku langsung bayar nih sekarang nih aku DP. Ya udah, bau. Tapi dengan catatan, itu kan masih ada proses leasing ya. Ya, tapi maksudnya itu DP 2 juta doang, udah bisa Bener. pulang. Bener banget. Wah keren. Apa lagi? Oke. Kalau misalnya Civic semua angsuran yang tadi kan 3,9 DP nih. ringan. Ini kita bikin Angsurannya 3,2 deh. Kita turunin. Berapa? 3,2 angsurannya Angsurannya, DP-nya? cuma 11.900.000 Oke, selama 5 tahun juga. selama 5 tahun. Oke, Itu jadi juga udah lumayan. kan bisa murah pilih sendiri hubungin Mas Winter. Benar. Kalian mau DP-nya yang dipotong atau Ya. angsurannya yang dipotong. sih. Bener. Nah, atau tinggal hubungin langsung Mas Winter. Tinggal Dan pilih. worth it semuanya. Sesuai keinginan dan kebutuhan finansial kalian ya, seperti Bener. apa Bahkan bunganya dipotong habis juga bisa. ya? Bener Bang. Alias tanpa bunga. Tanpa bunga. Nah, Yes. langsung ngomong tanpa bunga. Oke. Untuk tanpa bunganya, Civic cukup bayar DP 80 juta Oke. dengan angsuran 7,4 selama 11 kali. Tuh, nggak pakai bunga, cicilan cuma 11 kali, masih Ya. di bawah 8 juta angsuran. Bener banget. Wah, dan itu udah dapat asuransi lagi ya? Ya, Dari tadi kalau ada satu lagi yang 50-50 ada juga ya? 50-50 pasti ada. Ada juga buat... Simpelnya gini aja deh, Civic. Nih, harga mobil kan 152-an. Oh. Civic sebelah 2 harganya. Nanti di depan ada pertambahan kayak asuransi, terus Ya, berarti mungkin administrasi, sekitar 70-80 range-nya. kurang lebih. Nanti tinggal sisanya tuh ini 75 lagi gitu ya? Pokoknya japri aja nanti untuk hitungan pastinya ya. Pantes ini laris manis ya. Wah, banyak yang beli ya. Bener. Nah ini Ya. yang nggak dijual di Thailand tapi Ini dijual di dia. Indonesia. Ini makanya rakyat Indonesia beruntung nih ada Grand Vitara Nah, di sini. ini lebih canggih daripada line up semua line up yang Benar. dijual di sana. Grand Vitara yang paling canggih. Nah, lebih ini termasuk salah satu fitur yang paling lengkap sih menurut saya. Yes. Dia mild hybridnya lebih canggih. Benar. Mesin baru. Betul. Irit beneran. Udah kita tes juga. Bener-bener irit dipakai nanjak-nanjak juga kuat. Panoramic sunroof. Itu sih yang Head-up nggak dapat. display. Terus ada fitur safety kamera 360. Pokoknya lengkap banget udah. Lengkap banget. Harganya pun waduh parah sih. Untuk yang tipe paling rendah ya, GL itu startnya di 359.400. Setelah itu yang tipe GX itu di 384.400 dan tipe GX dual tone 387.400. Yang kayak gini ya berarti ya. Ya, ini tipe tertinggi nih 384. ceritanya. Nah, diskonnya berapa? Untuk ini siap-siap ya akhir tahun ya. Wah, akhir tahun lagi. 37 diskon bungkus. 37 ini. 37 akhir tahun. Waduh, berarti kalau yang varian GL misalnya 359. Ya, 320 udah dapet dong. dapat. Dengan fitur selengkap ini. Mas, ini sih bikin yang tetangga yang fitur safety-nya sama kayak GL. Ya, Fitur dalamnya juga sama kayak GL. bener banget. Mahal tuh. Waduh, mahal banget. Bedanya sampai 100 juta sendiri berarti. Betul. Daripada milih itu lebih nyaman ini. Pastinya. Mesinnya juga lebih advance yang ini. Untuk promo akhir tahun nih, udah nggak usah mahal-mahal, DP 10 juta, angkut. DP 10 juta udah angkut. 10 juta bungkus. Angsurannya. Angsurannya cukup di 7,75 tahun. Udah langsung bungkus. 10 juta doang guys, kalian dapat mobil secanggih Grand Vitara ini, men. Benar. Gila. Oke, terus habis itu? Oke, selanjutnya kalau misalnya dengan angsuran 7,7 kemahalan, Hah? Civic cukup bayar angsuran 6,3 selama 5 tahun dengan DP 39.400.000. Wah, itu Sekian-sekian. angsurannya lebih rendah. DP juga nggak terlalu mahal lah ya. Benar. Masih oke banget. Betul. Oke, kalau gitu berarti kan gitu, nah biasanya bunga nol nih. Nah, pasti. Ada nggak? Pasti dong, ada. Berapa kalau bunga nol? Oke, untuk bunga nolnya sendiri, Civic cukup bayar DP 173.300 Oke, dengan angsuran 14.900.000 selama setahun, 11 kali ya. 11 kali. Wah, Seperti itu udah biasa. dapat asuransi Bener. dan kalian ya masih oke juga, nggak nyampe 200 juta ya DP-nya ya. Masih worth it banget pokoknya deh. Masih worth it banget, kalian udah ibaratnya kalau kalian punya uang cash diputerin dulu aja. Nah, Gitu. terus nih, Oke. kalau misalnya Civic semua yang 50-50, Ada ada. berapa tuh? Nih, untuk yang 50-50 nih, apa yang bayar setengah dulu, Civic bayar di awal nih tahun pertama, itu cukup bayar DP 178.183, Oke, setengahnya ya. setengahnya. Nah,
nanti bayar lagi tahun depan. Ah, Misalnya baru- Desember nih 2023. Nanti Civities baru bayar lagi di Desember 2024. Beuh. Aman tuh, kalau mau dipakai buat kampanye dulu bisa. Bener. Nah, tahun keduanya, tahun depannya, Civities cuma cukup bayar DP di 168 jutaan. Oh iya. Sorry, 163.700. 163.700. Tuh. Berarti kalau dihitung-hitung ya mungkin ya emang beneran setengahnya sih. Bener setengahnya. Cuman ada ketambahan asuransi sama administrasi Ya, lah. udah dapat asuransi. Tuh, Daripada dikit. cash bayar langsung malah mending Nah, mending setengahnya disimpan dulu, entah mau uang mesti diputer dulu. bener bisa Bayangin jadi buat 163 jutanya bisa kalian puterin dulu bikin usaha yang lain. Bener. Malah tahun depan pas mau lunasin ini malah nambah mobil lagi. Nah, itu dia yang penting. Nah, ini dia Suzuki yang juga dijual di Thailand, tapi yang di Thailand itu ngambilnya dari Indonesia. Nah, itu dia. Nah. Berarti terbukti ya produk-produk Indonesia ini udah mulai Diterima. Memang banyak Indonesia tuh jadi basis produksi dari R3, XL7, Carry. cherry. Betul. Tapi karena masuk dari Indonesia import, Hmm. orang Indonesia tuh beruntung banget Mas Windan. Hmm. Harga di sini lebih terjangkau dibandingkan di sana. Wah. Karena di sana harga paling tingginya aja tembus di 369 juta. R3. R3 369 Aduh, udah juta. dapat Grand Vitara kalau di sini Iya. kembalian lagi yang GL. Emang kalau di sini berapa harganya coba? Untuk untuk R3 sendiri, aduh, kalau untuk kita ambil satu sampel ya, yang untuk tipe GX ya, GX manual misalnya nih. Untuk GX manual sendiri itu harganya cuma di 273.700, belum potong diskon. Beuh. SS ya, misalnya tipe SS itu cuma 295.600. 295 600. Berarti Matic. tandanya di Thailand dijual sampai 369 juta, di sini 300 juta aja enggak. Nggak nyampe, Masih kembalian. belum potong diskon. Nah, belum potong diskon. Aduh. Diskonnya berapa tuh? Nah, untuk R3 sendiri akhir tahun 6 bungkus. 3 bungkus. Ya, Ini kok R3 sama Grand Vitara diskonnya mirip-mirip sih? kan akhir tahun. Wah, keren. Dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku sama stok juga berlaku. Oke. Pokoknya buru-buruan deh. Buruan, makanya langsung hubungin Mas Winton nomornya Yes, di bawah sini. bener banget. Diskonnya. Dan kalian harus beruntung banget karena R3 doang yang di Indonesia yang dapat diskon bisa sebesar itu. Betul. Karena rakitnya di sini udah harga basicnya udah lebih terjangkau, terus dapat diskon lagi. Benar. Kalau angsuran Mas, Oke, ini juga, aduh pusing nih ngejelasinnya. Angsurannya CVT cukup bayar DP 3 juta, oke. angsuran 5,9 selama 5 tahun. Oh, wah. DP-nya ceper banget tuh. 3 juta. Keren banget. Oke. Itu yang varian apa sih yang dibahas nih? GX manual, GX man. Udah yang GX lagi ya. hybrid bu. Bukan yang varian GL atau varian Benar. GA gitu ya. Bener banget. Angsurannya ringan nih, yang 4 jutaan nih, angsuran 4,8. CVT cukup bayar DP 20 juta 300 sekian Oke. selama 5 tahun. Wah. Jadi DP-nya 20 jutaan, angsuran 4,8 selama 5 tahun. sama 5 tahun. Oke banget. Gitu. Oke, terus Nah, ada bunga nol nggak? Pasti ada. Nih si Viti suka nih kayak bunga nol. Nah, nih. bunga nol nih untuk CVTs nih cukup bayar DP-nya 123 juta 100, Oke. angsurannya 11 juta 400, Oke. tenornya 11 kali. Free angsuran setahun all risk. All risk. All risk. Wah, iya, makanya itu worth it banget. Pagi Ya. mobil kalian masih baru nih, Ya. daripada ada apa-apa di jalan, Benar. uangnya bisa diputar, kalian juga aman di jalan mobilnya. Betul banget. Dapat asuransi. Oke. Yang 50-50 ada nggak Pasti nih? ada dong. Wah. Nah, untuk yang 50-50 nih, Ada, tinggal hitung sendiri tinggal ya. japri aja ntar. Japri sendiri ya, paling tinggal hitung-hitung. Pokoknya Paling misalnya harga ini 273 ya, paling tinggal Iya, potong setengah, 12 nanti tinggal setengah. tinggal tambahin asuransi sedikit. Iya, betul banget. Worth it banget berarti. Kalau menurutku sih ya, dari semua program dari tadi tuh paling worth it yang 50-50. 50-50, bener. Karena uang bisa kita pakai dulu setengah, terus setengahnya misalnya let's say tadi kayak Grand Vitara 160-nya bisa dipakai buat Betul. puterin lagi. Jangan-jangan pas tahun depan, pas mau lunasin, nambah mobil sama Mas Winton ya kan? Benar. Nah, ini yang juga dijual di Ya. sana nih Mas. Tapi X67. nggak cuma di sana lebih mahal, tapi di sini udah lebih terjangkau, tapi lebih canggih juga. Nah, itu Karena dia. udah dapat hybrid. Nah, bener. Sedangkan kalau si yang di Thailand masih belum mild hybrid, jadi masih pakai mesin yang lama. Berarti sama kayak Zeta ya? Iya, kayak varian Zeta. Oke. Gitu. Jadi ini XL7 di sini udah lebih canggih daripada XL7 yang dijual di Thailand. Wah, beruntung lah orang Indonesia ini berarti. Harga di sini berapa, Mas? Nah, untuk XL7 sendiri, kita ada 3 varian ya, Zeta, Iya. Beta, Alpha. Untuk yang Zetanya, Zeta manual di 256.100, Oke. Beta manual 283.900, Oke. Alpha manual 293.900. Zeta Matic-nya itu di 267.100, Beta Matic 294.900, Alpha Matic 304.900. Oke, akhirnya yang ditebut 304, tapi
masih tetap oke juga ya kalau dibanding sama rival-rivalnya. Iya. Belum lagi? Nah, baru mau ngomong. Dia apa nih kalau SL7 nih akhir tahun nih? Oke, untuk akhir tahunnya kita tuh bisa 34. 34, wah. Benar. Berarti 259 udah dapat dong? 259, bener. Udah dapat sekelas Keren. XL7 beta ya, udah Itu hybrid. sih dengan di sisa diskonnya itu tinggal beli nambah spioningnya aja udah dapat hampir paling Bener murah. banget. Kalau Ya. itu mau cash, kalau mau yang kredit. ya. Nah, ini dia nih. Untuk kreditnya, untuk Civities yang misalnya data-data bagus, yang misalnya udah pernah kredit dengan plafon nilainya di atas 50 juta, Oke. itu bisa pakai DP ringan, cukup bayar DP 5 juta aja. Wah. 5 juta bisa bawa XL7. Iya, 55 juta terus habis itu angsurannya Angsurannya cukup bayar 6,1 sekian-sekian selama 5 tahun. selama 5 tahun ya. Selama masih 5 oke tahun. banget. Worth it banget sih ini. Oke, kalau mau yang angsuran lebih ringan ada nggak? Ada dong. Tadi kan 61, sekarang angsurannya cuma 5 jutaan Oke. selama 5 tahun. Nah, itu Civities cukup bayar DP 26,3. 26,3. Iya. Oke. Yang kiri mana? Untuk varian beta manual. Beta lagi ya. Tuh, Bukan tengah-tengah cuma sudah sekedar hybrid. varian Zeta-nya gitu Benar. ya. Ini betanya, jadi udah varian yang paling worth it menurut kamu. Bener banget. Oke, terus? Nah, kalau Civities misalnya mau yang nggak pakai bunga, boleh. Biasanya buat laki-laki nih yang suka bunga, Wis. Civities cukup bayar DP 133 jutaan. Oke. Itu angsurannya 11,8 Selama selama 11 kali. 11 kali ya, udah pakai asuransi All risk. all risk lagi. Betul banget. Mantap banget. Jadi uang bisa diputerin dulu, Yes. mobilnya aman. Pasti. Gitu. 50-50 ada? Nah, 50-50 nih. Kalau 50-50 misalnya nih untuk yang Betamatic ya. Ini Oke. Betamatic tadi kan manual hitungannya. Sekarang yang Matic-nya Civities cukup bayar DP di pembayaran awal, bukan DP sih. 261.900. Oke. Nanti bayar lagi tahun depan, Desember tahun depan 2024 itu di 144.500.000. Oke, 144 juta 500. Iya, Oke, setengahnya. itu worth it banget ya. Bener banget. Udah 144 juta 500. Jadi ya gitu, kalian 144 jutanya daripada di awal dibrekin gitu. Ya, Kalian puterin dulu aja uang. bener. Siapa tahu bisa nambah berbunga lagi. Iya, di berbunga lagi. Pokoknya kalau untuk masalah kayak gitu-gitunya, simulasinya Ya. segala macam, dan kalian mau nego sendiri, hubungin langsung aja Mas Winter. Betul, Nomornya ada japri di aja bawah langsung. sini. Japriin sendiri. Pokoknya Jangan Winter and diskon-diskon Team dari siap tadi respon. yang disebutin, mulai dari si Baleno, Espresso, Grand Vitara, R3 sampai XL7 tuh sebenarnya nggak bisa diomongin sama full Bener. karena ya di kamera. Bener. Aslinya kalau hubungin sendiri Japri. bisa dapat itu. Betul banget. Oke, CVT terima kasih menonton. Ya. Jadi udah ngikutin kita perjalanan dari Thailand tadi ya, kita bandingin line up Suzuki yang ada di Thailand Iya. dan line up Suzuki yang ada di Indonesia. Ya. Memang line up Suzuki yang ada di Thailand tuh sedikit menggoda, apalagi Suzuki Ciaz dan Swift ya. Nah, itu Bang. Ada sedan, ada Swift juga keren ya kan. Tapi di Indonesia sebenarnya jauh lebih canggih-canggih ya. Benar. Karena kita punya Baleno yang fiturnya lebih banyak. Betul. Kita punya Grand Vitara. Bener banget. Dan punya XL7 yang udah hybrid. Di sana malah belum hybrid. Bener banget. Tuh. Jadi sebenarnya kalau secara worth it, lebih worth it dan lebih keren line up yang di Indonesia ya. Bener. Apalagi- Secara value sebenarnya sih lebih dapat Indonesia sih menurut saya sih. Banget. Apalagi dari Mas Winten ditambahin lagi value-nya. Oke. Hubungi Akhir langsung tahun. Mas Winten, nomornya ada di sini. Ya. So, terima kasih banget udah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civic Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga Instagram kami di @civit.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Suzuki di Indonesia dan membaca berita tentang seputar Thai Motor Expo kemarin juga bisa melalui website kami di civitindonesia.co.id. Yes. Oke, makasih Mas Winten. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.